Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alimna ta'wilah wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali para santri pelajaran kita, tadabbur kita surat Maryam. Pagi hari ini kita sampai ke ayat yang ke-58. Pertemuan yang lalu kita sudah mengakhiri kisah para nabi, para rasul yang sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Kemudian pagi hari ini kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuh wa min dzurriyyati ibrahima wa israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa buqiya. Ayat yang ke-59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Shadaqallahul azim. Ayat 58 sampai ayat yang ke-60. Ulaikal ladzina, mereka itu adalah orang-orang yang an'amallahu alaihim, yang telah diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin, dari para nabi, min dzurriyyati Adam, dari keturunan Nabi Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuhin, dan dari orang-orang yang kami angkat, hamalna, yang kami angkat bersama Nabi Nuh. Artinya yang diselamatkan oleh Allah dengan kapal Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan dari keturunan Bani Israel. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari orang-orang hadaina, yang telah kami beri petunjuk, wajtabaina, dan yang telah kami pilih. Idza tutla alaihim ayatur rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayatur rahman, ayat-ayat Allah yang maha rahman, kharru,
maka mereka menyungkur. Kharru itu menyungkur. Sujjadan wa bukiya, dengan bersujud dan menangis. Baik, Abi bisa jelaskan ayat 58 ini. Ulaika alladzina, ulaika, mereka itu adalah orang-orang minan an'amallah, yang telah kami beri nikmat alaihim, atas mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, wa dzurriyyati Adam, dan anak cucu Adam. Para santri semuanya, dengarkan. Ayat 58 ini menjelaskan ayat yang sebelumnya. Ya, 58 ini menjelaskan ayat yang sebelumnya. Ayat yang apa? Ayat yang Allah telah menyampaikan kisah-kisah tentang para nabi dan para rasul yang disebutkan di ayat-ayat yang sebelumnya, yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, sekarang kita pahami dari ayat 58 ini. Kameranya diarahkan. Ulaikal ladina, mereka itu adalah orang-orang an'amallah, yang telah diberikan nikmat oleh Allah, minan nabiyyin, dari para nabi, ya, minan nabiyyin, dari para nabi, dari para nabi. Yang dimaksud dengan minan nabiyyin di ayat ini ada dua penafsiran. Yang pertama, yaitu nabi yang sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Coba kita ingat lagi, mulai awal surat Maryam, nabi-nabi yang sudah dijelaskan oleh Allah, yang sudah disebut mulai di ayat pertama surat Maryam ini sampai di ayat yang ke 57 kemarin. Ayo diingat-ingat, siapa aja? Mulai Nabi Zakaria, setelah itu Nabi Yahya, setelah itu setelah Nabi Isa, Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim Nabi Ishak, setelah Nabi Ishak Yakub, ya, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Setelah Nabi Yakub baru Ismail. Setelah itu baru Nabi Musa. Setelah Nabi Musa Nabi Idris. Kemudian ada 10 ini, kurang 1. Zakaria, Yahya, Isa, kemudian Ibrahim, kemudian Ishak wa Yaqub, kemudian Ismail, kemudian Nabi Musa, Nabi Idris, siapa lagi? Nabi Harun. Ini satu ayat ini, Musa dan Harun. Ya, baik, perhatikan supaya paham ayat 58.
Jadi ada penafsiran pertama ayat 58 tentang kalimat minan nabiyyin, dari para nabi, yaitu yang dimaksud adalah 10 nama nabi yang sudah disampaikan oleh Allah mulai ayat yang pertama surat Maryam sampai ayat yang ke-57 kemarin. Paham dong? Ya. Kemudian ada tafsiran yang kedua, yang dimaksud minan nabiyyin ini adalah semua para nabi. Semua para nabi. Tidak terbatas pada 10 nabi yang sudah disebutkan ini. Paham sampai di sini? Baik. Sekarang ayat yang selanjutnya, kalimat yang selanjutnya. Ini lebih detail lagi. Min dzurriyyati Adam, dari keturunan Nabi Adam. Maka yang dimaksud min dzurriyyati Adam di sini adalah Nabi Idris alaihissalam. Yang dimaksud keturunan Nabi Adam di sini adalah Nabi Idris. Walaupun kalau dikembalikan ke asal semua umat manusia itu adalah keturunan Nabi Adam. Tetapi ini khusus yang disebut min dzurriyyati Adam, seorang nabi dari keturunan Adam setelah Nabi Adam, yaitu adalah Nabi Idris. Mulai Adam Idrisun, ya. Nah, jadi yang dimaksud min dzurriyyati, dari keturunan Nabi Adam adalah Nabi Idris. Kemudian wa mimman hamalna ma'anuhin, dan dari orang-orang yang kami selamatkan, kata Allah, dengan menaiki kapal Nabi Nuh. Nah, siapa setelah itu, setelah Nabi Nuh, maka yang disebutkan di ayat-ayat yang sebelumnya, Nabi setelah Nabi Nuh adalah Ibrahim. Ini yang dimaksud. Wa mimman hamalna ma'a Nuh. Ya, jadi harus tahu ini kita. Setelah itu wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Nabi Ibrahim. Siapa itu? Ya, jadi yang pertama adalah Ismail, karena beliau anak pertama, dan Ishak. Dah paham ya? Ismail dan Ishak min dzurriyyati Ibrahim. Jadi ini kita detailkan. Wa Israil, dan dari keturunan Bani Israel. Siapa itu? Nah, Yakub sampai ke bawah. Paham dong? Yakub sampai ke bawah. Yakub, Yusuf, terus ya Nabi Musa, terus semua sampai Nabi Isa alaihis salam. Maka ini yang dimaksud adalah wa min dzurriyyati Yakub. Seperti itu kalau dibuat kalimat persamaannya. Kemudian wa mimman hadaina wajtabaina, dan orang-orang yang apa? Hadaina. Duh, diterjemahnya. Dan orang-orang yang kami beri wajtabaina, dan kami pilih. Nah, dan orang-orang yang telah kami beri petunjuk, dan orang-orang yang sudah kami pilih. Nah, para santri, ini kalau diterjemahkan secara detail ayat ke-58 ini,
yang dimaksud oleh Allah ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah beri nikmat minan nabiyyin, dari para nabi, min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam yaitu Nabi Idris, wa mimman hamalna ma'a Nuhin, dan dari orang-orang yang sudah kami selamatkan dengan kapalnya Nabi Nuh yaitu Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati Ibrahim, dan anak keturunannya Nabi Ibrahim yaitu Ismail dan Ishak, wa Israel, dan keturunan Bani Israel yaitu Yakub dan anak cucunya sampai ke bawah, wa mimman hadaina wajtabaina, dan juga orang-orang yang sudah kami beri petunjuk dan juga sudah kami pilih. Jadi bisa ayat 58 ini bila diartikan secara umum, maka ini menyangkut semua nabi dan para rasul. Tetapi apabila konteksnya, persoalannya, kita melanjutkan ayat mulai dari yang pertama sampai 57, maka pengertiannya seperti ini. Ya, jadi Habib Isa pecah-pecah supaya kalian tahu paling tidak keturunan-keturunan para nabi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Kita lanjutkan. Ayat 58, penjelasan para nabi dan para rasul yang dinukil sebagian kisahnya telah selesai. Maka di ayat yang ke-59 Allah menyampaikan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Fa khalafa, maka datanglah, min ba'dihim, sesudah mereka. Sesudah mereka itu siapa? Sesudah mereka yang dimaksud siapa? Para nabi. Fa khalafa, maka datanglah, min ba'dihim, setelah para nabi ini. Apa itu khalfun? Satu generasi, tetapi generasi yang dimaksud di sini khalfun itu adalah generasi yang jelek, generasi yang buruk. Nah, datang satu generasi, tetapi generasi yang jelek. Kemudian adaa'us shalah. Nah, ini bisa jelaskan. Perhatikan lagi. Jadi nanti kalau tidak bisa tulis begini, tidak paham kalian. Fa khalafa, maka datanglah, ya, maka datanglah. Maka datanglah, mim ba'dihim, setelah mereka. Yang dimaksud adalah para nabi. Khalfun, generasi yang baru, tetapi khalfun di sini adalah generasi yang jelek. Generasi yang jelek, bukan generasi yang bagus. Generasi penerus lah, begitu ya. Generasi penerus, tapi yang jelek. Kenapa mereka dikatakan generasi yang jelek? Nah, Allah menjelaskan. Ini penyebabnya mereka dikatakan generasi yang jelek. Apa itu? Adaa'us shalah. Mereka ini
menyia-nyiakan sholat, menyia-nyiakan sholat. Ternyata generasi yang khalfun yang dikatakan oleh Allah ini, sebabnya yang pertama karena mereka adalah satu generasi yang menyia-nyiakan sholat. Nah, adha'us sholat ada beberapa pengertian menurut ahli tafsir. Yang pertama, orang dikatakan adha'us sholat, para santri, menyia-nyiakan sholat, kalian harus paham ini. Yang dimaksud orang yang menyia-nyiakan sholat, yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Ini penafsiran yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud adha'us sholat, orang yang sholat tapi tidak memperhatikan rukun dan syarat sah sholat. Pengertian yang kedua, penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, yang dimaksud adha'us sholat, orang yang sholat tapi tergesa-gesa karena sholatnya dilakukan di akhir waktu. Baik, ini Habib bisa jelaskan supaya kalian paham yang dimaksud adha'us sholat. Apakah kira-kira kita termasuk atau enggak? Yang pertama, oleh ahli tafsir Imam Ibnu Katsir menyampaikan yang dimaksud adha'us sholat itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Kalau yang dimaksud itu orang yang tidak sholat, maka ini terkhusus kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi terkhusus kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena nabi-nabi yang dari kalangan Bani Israel, sebelum Nabi Ismail, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah dijelaskan di ayat sebelumnya, semua nabi-nabi itu mengajarkan kepada umatnya untuk melaksanakan syariat Jadi sholat itu bukan hanya syariat baginda Nabi Muhammad saja. Nabi-nabi yang lain juga sudah melaksanakan walaupun ada perbedaan di dalam cara. Paham tuh? Nah, maka apabila yang dikatakan adha'us sholat orang yang meninggalkan sholat, maka itu termasuk adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian apakah orang Islam, umat baginda Nabi ini tidak termasuk? Termasuk juga. Tetapi perbedaannya orang Yahudi dan Nasrani, mereka meninggalkan sholat karena memang tidak beriman. Paham tuh? Paham? Ini pahami lo ya.
Paham ini, serius ini, perhatikan. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak sholat karena memang mereka tidak beriman. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman, kita ini umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa termasuk kepada ini. Maka umat baginda Nabi Muhammad apabila mereka meninggalkan sholat, ada dua macam golongan. Yang pertama, golongan yang pertama tidak sholat tapi meyakini bahwa sholat itu wajib. Yang kedua, tidak sholat dan meyakini sholat tidak wajib. Apa bedanya? Ini perhatikan, bedanya apa antara ini dengan yang ini? Maka sangat berbeda. Seorang muslim, seorang yang beriman, dia masih belum melaksanakan sholat, tetapi di hatinya dia meyakini bahwasannya sholat itu adalah perintah dari Allah dan wajib untuk dilaksanakan. Maka orang yang seperti itu belum keluar dari keimanan. Jadi masih termasuk orang yang tidak keluar dari keimanan, ya. Ini kalian harus paham betul. Tetapi untuk yang kedua, orang yang mengaku beriman, mengaku umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sampai saat ini selama hidupnya dia tidak pernah mengerjakan sholat, dan di hatinya dia meyakini bahwasannya sholat itu bukan perintah wajib dari Allah. Dia meyakini sholat itu bukan perintah wajib, maka orang yang seperti itu dikatakan keluar dari keimanan. Bedanya paham? Paham enggak bedanya ini? Orang Islam, wong mukmin, tapi tidak pernah sholat. Tapi kalau ditanya dan dia yakin di dalam hatinya bahwa sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Loh, kalau tahu wajib, kenapa kamu tidak melakukan? Ya karena masih males. Nah, mungkin begitu jawabannya. Tapi dia yakin bahwasanya sholat itu perintah wajib dari Allah. Maka orang yang seperti itu, dia belum dikatakan keluar dari keimanan. Dia masihlah orang yang beriman, walaupun tidak mengerjakan sholat. Tetapi ada yang mengatakan, manakala ada orang yang mengaku beriman, dia seorang muslim tetapi tidak melaksanakan sholat, maka dia sudah dikatakan kafir. Ada yang berpendapat seperti itu. Ini pendapat yang sangat keras. Tetapi jumhur, pendapat yang lebih kuat, apabila orang yang beriman dia tidak melaksanakan sholat tetapi hatinya meyakini bahwasanya sholat itu adalah kewajiban dari Allah, maka orang itu belum keluar dari keimanan. Tetapi apabila kemudian ada orang yang mengaku umat baginda Nabi Muhammad, kita ini semuanya orang Islam, tidak pernah melakukan sholat, terus di dalam hatinya dia juga tidak yakin bahwasannya sholat itu adalah perintah wajib dari Allah. Kok tidak sholat? Enggak. Kayak apa sholat? Loh, sholat itu wajib loh.
Jare sapa wajib? Kata siapa wajib? Nek meyakini seperti itu, maka orang tadi sudah dikatakan murtad atau keluar dari keimanan. Paham dong? Kemudian sifat yang pertama yang dikatakan oleh Allah setelah nabi-nabi itu termasuk baginda Nabi Muhammad, maka datanglah generasi yang baru. Tetapi generasi yang baru ini khalfun, generasi yang elek, yang rusak. Sifat yang pertama generasi yang rusak itu tadi adha'us shalah. Nah, Habib bisa belum jelaskan yang kedua, orang yang sholat tapi tidak memperhatikan rukun dan syarat sahnya sholat. Jadi adha'us shalah itu yang pertama, orang yang betul-betul tidak pernah sholat, sudah meninggalkan sholat. Paham? Paham ya? Yang kedua yang dikatakan adha'us shalah, orang itu sholat tetapi dia tidak memperhatikan rukun-rukun sholat dan syarat sahnya. Rukun-rukun sholat apa saja? Kelas 2 niat. Terus ayo, ada berapa? 17. Hafal? Hafal apa enggak? Enggak hafal. Ya, apa ini? Jangan-jangan termasuk adha'us shalah ini nanti. Ya. Berarti selama ini sholat tapi enggak ngerti rukun-rukun sholat. Nah, ini termasuk adha'us shalah nih. Ayo. Ayo segera. Nah, dibuka lagi, dihafalkan lagi. Rukun-rukun sholat. Orang yang sholat tapi sholatnya asal-asalan karena dia tidak memperhatikan rukun sholat. Kemudian syarat sahnya sholat juga tidak dia perhatikan. Apa saja? Di antaranya dia tidak memperhatikan apakah baju yang dipakai ini berhadas atau tidak, baju yang dipakai ini ada najis atau tidak, dia tidak perhatikan. Baju yang dipakai ini terbuka tidak auratnya, dia tidak perhatikan. Yang penting sholat. Itu yang dikatakan adha'us shalah, orang yang menyia-nyiakan sholat. Sholat, tapi sholatnya tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat sahnya. Salah satu rukun sholat itu adalah tumaknina. Maka bagaimana setiap gerakan sholat harus dilakukan dengan tumaknina? Takbir harus jelas. Nah, ini harus dibahas lagi nih di fikih ini. Harus jelas, ya, tidak boleh Allahu Akbar, harus jelas. Tumaknina, ruku harus tumaknina, semuanya gerakan harus dilakukan tumaknina. Itu salah satu rukun sholat. Jadi orang yang sholat tapi rukun sholatnya tidak diperhatikan, maka tergolong adha'us. Yang ketiga yang dimaksud adha'us shalah yaitu orang yang sholat tapi sholatnya tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa? Keburu-buru. Apa itu keburu-buru? Kesusu-susu. Kenapa keburu-buru? Karena sholatnya dilakukan di akhir waktu. Melakukan sholat duhur sudah hampir datang waktu asar. Melakukan sholat asar sudah hampir syuruk, sudah hampir maghrib, matahari sudah hampir tenggelam. Paham dong? Demikian juga sholat subuh. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah di surat At-Taubah yang kelas 2 masih ingat. Apa?
tilkas sholatul munafik, kata Rasulullah. Itulah sholatnya orang munafik. Ya kayak begitu. Bagaimana? Sholatnya dilakukan di akhir waktu, sudah hampir selesai waktunya, mepet-mepet. Karena apa? Karena yang penting dia kelihatan sholat, dilihat oleh orang lain melaksanakan sholat. Sehingga orang yang sholat seperti itu dijamin sholatnya tidak akan tumakni. Jadi hati-hati para santri dan para pendengar. Bisa jadi diri kita ini termasuk yang disampaikan oleh Allah. Fakholafa, maka akan datang min ba'dihim, setelah mereka para nabi itu, kholfun, generasi yang jelek, generasi sing elek. Kenapa? Karena generasi itu adha'us sholah, mereka menyia-nyiakan sholat. Jangan sampai diri kita termasuk. Diri kita sholat, tapi sholat kita ternyata tidak memperhatikan rukun-rukun sholat, tidak memperhatikan syarat sahnya sholat, dan juga sholat kita jangan-jangan termasuk yang dikatakan oleh Nabi, tilkas sholatil munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu bagaimana? Maka segerakan sholat. Kalau sudah datang waktu sholat, segerakan sholat. Tinggalkan pekerjaan, sholatlah dahulu. Tidak lebih dari 10 menit kalian ini, kita ini melaksanakan sholat. Jangan kita tunda-tunda sampai masuk akhir waktu. Jangan sampai sholat kita tergolong sholatnya orang jangan sampai kita tergolong khalfun, generasi yang jelek, karena adha'us sholah, menyia-nyiakan. Kenapa Allah menyikapi khalfun, orang yang jelek itu? Karena dia menyia-nyiakan sholat. Para santri dan para pendengar di rumah, sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Sama seperti bangunan rumah, kalau tidak ada tiangnya, tiangnya dirobohkan, rumahnya bagaimana? Roboh. Maka tidak ada agama yang tegak. Islam ini tidak akan tegak berdiri apabila umatnya yang mengaku Islam tapi tidak memperhatikan sholat. Kalau orang sudah sering meninggalkan sholat, tidak perhatian kepada sholat, yakin, perhatikan ini, yakin, maka amalan-amalan ibadah yang lain di dalam agama ini dia pasti tidak akan melaksanakan. Karena sholat itu dasar. Kalau sholat saja sudah ditinggalkan, maka tidak mungkin orang itu akan mau mengamalkan ibadah-ibadah yang lain dalam agama. Nonsen, bohong besar. Karena sebelum melakukan ibadah yang lain, sebaik-baik ibadah adalah paham tum? Paham ya? Maka janganlah mengaku seorang muslim apabila kalian masih belum bisa menjaga sholat. Karena Islam ini akan tetap bisa berdiri tegak apabila umatnya memperhatikan sholatnya. Kalau orang sudah tidak perhatian sama sholat, tidak bisa diharapkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain dalam agama. Sudah tidak mungkin. Bisa dipahami di sini? Baik, jadi betul-betul perhatikan soal sholat. Kemudian setelah Allah menyampaikan sifat khalfun, generasi yang jelek itu adha'us sholat, kemudian Allah menyampaikan lagi wattaba'us syahawat, dan mengikuti, menuruti
hawa nafsu. Orang yang adha'us shalah, orang yang menyia-nyiakan sholat, kenapa dia bisa sampai menyia-nyiakan sholat? Karena wattaba'us syahawat, karena mereka mengikuti, nuruti hawa nafsu. Karena nuruti hawa nafsu, sehingga mereka kemudian adha'us shalah. Jadi semua kejelekan itu bersumber dari karena kita mengikuti hawa nafsu. Jadi dijelaskan oleh Allah, ya Allah, khalfun. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari khalfun, generasi yang jelek. Mudah-mudahan kita termasuk generasi yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk generasi yang menjaga sholat kita. Kalau sudah menjaga sholat, insya Allah tidak akan wattaba'us syahawat, tidak akan mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Karena orang yang adha'us sholah, menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahawat, dan menuruti hawa nafsu, maka Allah menyampaikan fasaufa yalqauna ghayya, maka dia akan bertemu dengan ghayya. Ghayya ini punya dua arti. Yang pertama, ghayya itu adalah lubang yang sangat dalam di neraka. Lubang kalau sangat dalam, sumur sangat dalam, bagaimana itu? Sumur yang sangat dalam, di dalamnya bagaimana? Terang atau gelap? Gelap. Goyan arti yang pertama yaitu lubang yang sangat dalam yang berada di dalam neraka. Berarti bisa diartikan ini adalah neraka jahanam. Arti goyan yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud goyan yaitu akibat dari perbuatan adha'us shalah wattaba'u syahawat, ya, dari menyia-nyiakan sholat dan turuti nafsu. Maka makna goyan ini ada dua, para santri semuanya. Yang pertama yaitu lubang yang sangat dalam yang ada di neraka, bisa diartikan itu adalah jahanam. Yang kedua, akibat yang diperoleh dari perbuatan adha'us shalah wattaba'us syahawat. Maka apa akibatnya menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu? Apa akibatnya? Apa? Orang yang menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu, akibat yang akan diperoleh apa? Apa yang diperoleh? Inilah. Maka akibat yang akan diperoleh adalah siksa. Sehingga goyan ini bisa diartikan lubang yang